ate. Dari pinggir ini masih ada sekitar 1 sentian nih. Abang nih masih mau gue masukin di itu. Spot gitu. Nang plot gitu. Nah, dia terhupas. Ya nanti gue akalin lah. Cuman ini bracketnya. Ya ampun. Udah godel-godel deh. Oh, kayaknya butuh di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi gengs-gengs semua santero negeri. Nah, di pagi ini gue mau sedikit bercerita mengenai motor harian gue yang kondisinya udah cukup lumayan agak memprihatinkan, bahkan memprihatinkan. Nah, nanti di sini gue akan tunjukin kepada lu semua kenapa kondisi motor ini memprihatinkan. Ya tentunya beberapa waktu yang lalu sebetulnya motor ini bodinya udah direstore, tapi ada beberapa bagian yang rusak juga ya, karena mungkin ada salah treatment dari gua atau faktor teknis lainnya. Baik, ini secara keseluruhan motor New Mega Pro tahun 2011 yang mana gue milikin udah kurang lebih 5 tahun lalu ya. Motornya dipakai buat harian, jadi bener-bener dipakai buat harian, buat gua kerja, buat touring juga ya, bener-bener diperas banget tenaganya. Nah, di sini coba bisa kita lihat nih sama-sama motornya kenapa memperhatinkan. Mulai dari atas dulu, ini speedometer. Belum masuk speedometer fungsi semua kecuali ampere bensin memang udah nggak fungsi. Cuman ini bracketnya ya ampun, udah godel-godel nih. Tuh, kayaknya butuh butuh direparasi juga. Di sini ada lampu free ya, lampu tembak mini nih, karena saklarnya yang abal-abal itu bermasalah, akhirnya dia juga jadi nggak berfungsi. Nanti kita ganti deh. Jadi rencananya motor ini mau gua bawa mudik buat pulang kampung nanti, jadi mau nggak mau harus gua prepare dari sekarang. Nah, ini harus diganti nih bracket dudukan dari speedometernya. Dan terus ini kita bicara body dulu ya, adanya apa aja sih body yang memprihatinkan. Nah, untuk motor tangki ini belum lama dicat, cuman nah bisa lihat nih, udah meruntus sama terkelupas catnya. Kenapa? Bukan berarti catnya ini jelek, jadi ada sedikit yang perlu diperhatikan ketika kita mencat tangki. Nah, ini yang menjadi penyebab kenapa tangki gua tuh melupas. Lihat sini deh. Nah, kesalahannya dulu waktu cat ini pertama kali dicat. Nah, bagian bibir tangki ini alangkah baiknya dan seharusnya ini diamplas bersih, biar ketemu bagian besinya aja jadi rata nih. Karena ini permukaannya kayaknya nggak rata. Nah, di sini juga per dari tutup tangkinya yang model stupa begini kurang bagus. Akhirnya ketika diisi penuh, bensin itu lari kemana-mana, keluar. Nah, keluar pas di standar samping itu keluar. Begitu keluar dia ngalir, catnya itu kayak fan remover jadinya tuh bensin. Nah, jadinya terkelupas ya. Nanti gua akalin lah, nggak tahu gua gua apain. Ini sini kayaknya gua cat sendiri. Oke, buat irit budget dicat sendiri ala kadarnya aja, yang penting pantas, kayak itu aja. Nah, sisanya ya wajar lah kalau berkarat ya, karena motor ditaruh di luar dan dipanas-panasin juga, tapi nggak apa-apa, nanti kita buat pantas lah. Oke, untuk bagian engine, nah ini yang utama. Jadi untuk kali ini yang utama yang gue mau restore yaitu bagian engine. Nah, bukan sekedar di restore ya, cuman gue berusaha menaikkan performa dari engine-nya, karena gue mau perjalanan jauh, terus muatannya juga pasti akan jauh lebih banyak. Jadi bagian mesin harus punya performa yang bagus. Jadi di sini gue nanti rencana mau upgrade atau gue bore up, gue naikin cc-nya ya tipis-tipis aja, nggak usah terlalu besar, yang penting ada peningkatan performa. Itu sih tujuan utama gue. Kemarin pas gue bawa ke Hanjawar itu gue
bener-bener ya kan goncengan berdua sama istri itu kayaknya underperforma banget, payah banget udah nanjak gitu. Biasanya sih bisa, ini cuman sorry geng, tadi mic-nya loncat. Dah, buat pengereman kayaknya kampasnya udah habis nih. Udah habis. Wah, bener-bener udah tipis tuh. Nah, daripada cakramnya kemakan, cakram murah abal-abal nih, tapi oke lah, yang penting bisa berfungsi. Jadi di motor ini yang penting semua kuncinya adalah berfungsi. Pajak hidup, semua instrumen nyala, semua yang menjadi poin-poin penting di motor itu berfungsi dengan normal, itu aja sebetulnya. Nah, ini untuk engine ya. Wah, oli udah kemana-mana nih. Jorok, iya jorok banget sih asli ini. Kok motor harian malah malah ngerawatnya asal-asalan. Aku juga bingung sih, sebetulnya nggak asal-asalan. Secara fungsi dia harus berjalan semuanya. Ketika udah ada salah satu yang malfunction, pasti gua perbaikin, nggak mungkin gua perbaikin. Nah, untuk engine sebelah kanan ini kopling gue udah permasalahan sedikit. Jadi kalau dia posisinya adem, kalau gue masukin gigi itu tak gitu, nyengklak gitu, kayaknya masuk gigi gitu, masuk kayak loncat gitu. Entah karena kapas koplingnya lengket atau apa ya, lihat sih nanti kita bongkar aja. Nah, tuh lihat sendiri, businya sampai karatan, gue juga bingung sekaratan di situ. Apalagi ya pokoknya ini nanti dibongkar semua, mesin kayaknya turun. Nah, kita lakukan sedikit rekayasa atau upgrade modifikasi di bagian top engine-nya, mulai dari silinder block sampai dengan head silindernya, termasuk karburator ini kita ganti dengan model yang konvensional. Ini konvensional sebenarnya sih, cuma model vakum, kita gue ganti model skep biar performanya lebih bagus, sama juga lebih responsif ya kalau model skep ya. Itu aja sih. Juga nih karburatornya udah mulai soak karena udah lebih dari 10 tahun ya usia motornya. Oke, untuk exhaust di sini juga gue ganti, kayaknya diganti deh sama standar bobokan, nanti cuma bobokan yang halus banget. Gue juga nggak suka motor dengan knalpot yang terlalu keras gitu, di samping ganggu orang lain juga ya, gue nggak suka aja gitu. Nah, untuk kaki-kaki sendiri gue nggak tahu, kalau memang ada waktu sempat nanti gue cek kaki-kaki belakang. Fun fact-nya gini, gue bingung sama Honda nyari shock breaker ori itu susah banget di dealer ya, catatannya di dealer. Tapi kalau di marketplace banyak, cuman gue nggak jamin itu kalau itu ori. Cuman akhirnya gue pakai aftermarket, jadi gue pakai YSS. Alhamdulillah udah bertahan kurang lebih 2 tahun lebih. Ya memang performanya udah menurun dan dia juga udah ribuannya udah agak berkurang gitu. Untuk ban ini belum setahun, tapi kayaknya kembangannya masih tebel. Oke semua, kapas belakang oke. Nah, nanti jadi buat motor harian gua yang gue siksa, bener siksa nih, gue keras banget ya buat cari duit, harus di-upgrade ya, dari sisi fungsionalitasnya aja, bukan ke arah looknya. Nah, jadi seperti ini kondisinya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai ya, karena nanti motor akan gue bawa ke bengkel, yang upgrade bengkel. Nah, di sini gue cuman beli beberapa partnya aja, nanti gue kasih ke bengkel. Untuk partnya sendiri yang baru datang itu baru blok mesin, sisanya masih on the way. Nanti tinggal menyesuaikan semuanya deh, baik itu klep, cam dan segala macam, disesuaikan aja dengan request yang gue minta. Motor harian yang performanya cukup, jadi kalau gue bukan buat kebut-kebutan, tapi lebih gue arah ke torsi. Harusnya di stroke up, cuman ya prosesnya panjang dan biayanya juga lumayan, jadi bor apa aja dulu yang lebih simple. Nanti kalau kurang puas kita taikin lagi. Oh ya, satu lagi nih, saking males banget gue nih sama
as operan gigi ini gua las mati. Kenapa ya? Karena di sini udah dol, udah selek, mau nggak mau dilas mati. Jadi nanti ini harus diganti, udah pasti fix ini harus diganti. Asal diganti, si tuas persnelingnya pun ganti, nanti gue ganti pakai punya KLX tadi. Oke, itu dulu. Jadi nanti langkahnya motor gua siangin dulu, gua lepas, gua cuci, langsung gua bawa ke bengkel. Kenapa harus dicuci dan dilepasin satu-satu? Karena si bengkelnya nanti kan fokusnya ke mesin, bukan ke ini ya, bukan ke body. Jadi biar mempermudah pekerjaan bengkel nantinya. Oke, itu aja dulu, kita lanjut lagi nanti. See you dari gua. Satset bat kita bongkar dulu motornya, gengs. Kalau udah telanjang begini, debu gurun pasir kelihatan semua nih, sampai ke sela-sela. Lanjut kita cuci biar kerak membandel dan oli semuanya hilang. Oke gengs, motor udah kelar dicuci, tinggal kita bawa ke bengkel. Lumayan lah ya, nggak dekil-dekil amat. Tadi keraknya lumayan bejibun, karena nih motor belum dicuci dari zaman Firaun mungkin. Malum lah, motor harian males banget gue nyucinya. Jadi kerak-kerak olinya yang tadi udah numpuk, maksudnya yang tadi numpuk udah gue sikat semuanya. Ya mending lah ya daripada enggak kan. Jadi kenapa mau dibawa bengkel kok harus dicuci dulu ya, biar nanti yang ngerjainnya kan enak gitu loh. Kalau ada kotoran kan gimana ya, agak nggak enak gitu. Bongkar-bongkar ya gue sendiri kalau bongkar-bongkar motor, kalau kotor nggak semangat gitu. Nah kalau bersih kan lumayan. Nah sesuai apa yang tadi gue katakan bahwa motor gue mau gue upgrade. Nah salah satu part yang udah hadir itu block share. Nah block share ini giveaway dari adik gue si Tommy. Alhamdulillah, makasih ya Tom, dasar gila lo ya, langsung dikasih gue blok nih, racun langsung. Mau nggak mau kan motor dibongkar dan harus di bore up gitu loh. Emang ada-ada aja tuh. Jadi gini, kenapa sih motor harus di bore up? Kenapa motor gua harus di bore up? Ya iseng sih, bukan iseng sih, lebih kepada pengen ada peningkatan performa. Karena kemarin gua coba jalan gitu kan ke Sukamakmur, daerah Jonggol situ, Puncak 2. Performa motor gua tuh udah jatuh banget, udah turun jauh banget dari standarnya. Gue bolak-balik ke situ ya, gue sering boncengan berempat gitu loh. Anak gue 2 sama istri gue gitu, berempat oke-oke aja. Tapi kemarin berdua kayak udah ngempos banget. Ya something problem di engine gue, nggak tahu ada apa gitu, penurunan performanya. Ya salah satunya mungkin block share yang udah cukup tua, aus, dan beberapa part lain lah yang kiranya perlu ada penyesuaian. Oke, kita langsung aja unboxing sambil kita lihat ada apa isinya. Di sini mereknya Moto1 Racing. Wah, banyak orang udah tahu lah Moto1 Racing seperti apa. Di sini sekedar aja gue pengen lihat seperti apa sih blok silinder dari Moto1 Racing ini. Ada apa aja paketnya di dalam dan kira-kira apa saja yang kita akan pakai. Nah, kebetulan di sini spesifikasinya ini buat CRF 150 ukuran 63 mm silinder kit. Kenapa CRF? Jadi enaknya motor gue itu mesinnya common part dengan beberapa jenis motor yang lain, antara Versa, terus ada CB 150 yang tapi bukan yang Spitfire ya, dan juga ada CRF. Nah jadi sama tuh untuk partnya, cuman bedanya di pengabutan bahan bakar aja, sama sistem pengapian yang
masih karburator kalau di Mega Pro Mono. Ada juga Mega Pro Mono injeksi, tapi di sini lebih kepada apa ya? Maksudnya motor gue itu masih menggunakan karburator. Kita lihat dalamnya ada apa aja paketnya. Nah, kita unboxing. Nah, angkat satu persatu. Hup. Oke, kita lihat. Nah, yang udah pasti di sini ada blok silindernya. Packing, ini packing sengnya atau packing metalnya. Atau packing tembaga mungkin, nggak tahu nih bahannya apa, sama gasket buat atau packing yang buat di bawahnya. Jadi dapat ini, jadi nggak perlu kita buat lagi. Entah ini dipakai atau enggak, nanti tergantung om mekanik maunya kayak gimana. Katanya sih mau diganti sama tembaga aja biar jadi lebih awet gitu, dan disesuaikan tentunya dengan kapasitas ruang bakar ya, penyesuaian sana sinilah. Kayak jadi dapat ini satu packing paket atas bawah. Lanjut lagi ada apa aja? Nah, yang pasti ada blok silinder dan sehernya. Kita lihat bareng-bareng. Karena gua nggak bawa sigmat, ya udah dilihat aja dari penampakan yang terlihat. Oke, di sini yang pasti kalau ada sehernya wajib harus ada ring seher. Ini mereknya apa nih? Riken. Nah, biasa ya. Vendor ring seher nih dari Jepang, Riken. Nah, orang udah banyak pakai kok, bahkan motor-motor standar mungkin salah satu vendornya ini. Ada pen ukurannya berapa, 15 kalau nggak salah, tapi nggak tahu ya, gua belum pernah ukur ukuran pen dari Mega Pro Mono Versa ataupun CRF 150. Di sini ada klipnya juga, klip pennya nanti, klip seher. Kita coba cabut sehernya. Cabutnya dari mana? Cabutnya ke depan, jangan ke belakang, nanti baret. Nah, wow, kayaknya masuk perut banget nih. Wah, agak perut nih. Mana ya? Baru gue cabut. Bentar. Okay. Akhirnya kecabut gengs, karena nggak ada minyak kali ya, nggak ada minyak jadi agak peret nih. Kayaknya rayarnya harus lama nih. Ya itulah pentingnya kita apa ya, kita mau pakai nih motor buat nanti pulang kampung. Kira-kira masih ada 25 hari dari sekarang. Nah, mau nggak mau ya kita harus buat motor ya dari sekarang, karena kan masih apa ya, masih perlu waktu untuk rayon, setup sana sini, pokoknya biar motornya apa, ngeset benar-benar ketika dibuat jalan tuh udah tanpa kendala dan motor sudah running well lah, istilahnya seperti itu. Nah, ini sehernya, kita lihat sehernya dulu. Wah, rapi ya. Terus di sini jarak antara ring satunya nih, ring kompresi sampai ujung sehernya ini lumayan nih, ada sekitar berapa mili lah ya, 4 mili, 5 mili ada kali ini, tebal juga. Tapi di sini sehernya itu dia cedok ke dalam ya, atau masuk atau cekung ke dalam, karena apa ya, jadi ini low kompresi nih, buat seher low kompresi, dan gue memang request yang low kompresi gitu loh kalau misalnya bore up. Nah, bensin yang gue pakai kan apa ya, bensin dengan oktan rendah gitu. Dan kalau gue sering ke tempat atau beberapa tempat di daerah itu jarang kita menemukan bensin dengan oktan yang tinggi. Jadi ini lebih cocok nih yang model piston yang cedok ke dalam kayak gini nih. Di kompresinya nggak terlalu tinggi, jadi aman lah. Kita cari durabilitasnya. Pistonnya kayak solid, bagus nih, Moto One ya. Nah, pistonnya Moto One, cakep pistonnya, keren. Buat silinder headnya, silinder bloknya tebel ya, ini tebel banget ini yang masuk ke apa, linernya ini tebel, ke blok silindernya ini tebel banget nih. Dari pinggir ini masih ada sekitar 1 sentian nih, tebel nih, masih bisa di bore up lagi, anjay, bore up. Jadi ini ukuran 63 gua rasa cukup ya, cukup buat sementara, cukup lah. Nah,
kita step by step lah, nggak usah buru-buru gitu loh. Mau upgrade motor ya kita nikmatin prosesnya. Ini tebel banget, ini tebel banget, bener tebel. Jadi gua rasa sih ini aman banget nih buat dipakai harian, touring dan segala macam, bahkan kita bisa oversize lagi. Oke, jadi seperti ini kondisinya ya. Kisi-kisinya juga kayaknya ini berat ya, solid ya istilahnya, sama kayak orinya nih. Ya Moto One salah satu merek di per dunia racingan, anjay racing. Per racingan itu udah terkenal, banyak orang pakai. Ya mudah-mudahan sih awet. Di sini sih gue lebih pada mengutamakan ke durabilitas, peningkatan performa yang cukup. Jadi gue nggak muluk-muluk untuk mendapatkan horsepower yang tinggi, gitu kan. Top speed yang tinggi enggak, lebih kepada torsi aja. Gitu. Tapi harusnya torsi itu kan di stroke up ya, lebih pada stroke up. Tapi nggak apa-apa, pasti naik juga lah kalau di bore up. Ya gini, Mega Pro itu hasilnya 57,6 kalau nggak salah sayarnya, dan stroke itu 57,3, artinya dia hampir square ya, square lah katakanlah. Engine-nya titik-titiknya square, antara stroke dan bore itu sama-sama mirip. Nah, untuk sekarang jatuhnya apa ya, overbore. Nah, overbore jadi lebih lebar, lebih ukurannya lebih panjang diameter share dibanding stroke-nya. Otomatis ntar karakternya motor akan berubah nih, pasti akan berubah karakternya. Oke, itu aja. Ini silinder block dan share beserta perangkat-perangkat yang lainnya dari Moto One. Canggih, mantap. To be continue di the next part, gengs. Thanks for watching dan jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. See you gengs, sampai bertemu di video selanjutnya.